Assalamualaikum Bu Asra. Salam Ibu. Baik Bu Asra, sebelum Ibu Asra melakukan praktik coaching, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu kepada Ibu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu nanti saat melakukan praktik coaching. Jadi saya akan menilai Ibu berdasar coachingnya terkait dengan rubrik apakah Ibu sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelum lanjut Ibu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau saya Ibu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, menjadi pendengar aktif atau mendengarkan aktif. Terus kompetensi yang ketiga itu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari ketiga kompetensi tadi, menurut Ibu secara spesifik apa yang perlu saya observasi? Kalau saya Bu, ada 2 kompetensi yang itu yang pertama kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Begitu Ibu ya. Terus pertanyaan saya Bu ya, yang terakhir terkait dengan indikator ketercapaian, apa yang ingin Ibu kembangkan dari praktik coaching ini? Menurut saya itu Bu, bagaimana saya bisa membantu coach saya untuk menemukan atau menyelesaikan masalahnya atau mencari solusi yang terbaik untuk masalahnya. Begitu ya Bu ya. Kalau begitu Ibu, sekian dulu kegiatan praobservasi saya. Silakan Ibu lanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Harisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Asra. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu Asra. Bagaimana tugas-tugasnya di sekolah? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Itulah yang ada beberapa yang saya ingin konsultasikan Ibu Asra. Oh iya. Baik, apa yang saya bisa bantu, Harisa? Begini Bu Asra, di Juli ini kita ditugaskan lagi untuk mengerjakan PMM di kinerja PMM. Nah, di kinerja itu ada 3 pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Ada 2 pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Yang pertama itu memilih disiplin positif, kemudian yang kedua tentang keteraturan kelas atau manajemen kelas. Nah, ini yang saya masih bingung pilih yang mana. Apakah saya pilih disiplin positif ataukah pilih keteraturan kelas? Gitu. Ya. Pak Harisa sendiri, kira-kira yang mana Pak Harisa lebih mudah programkan di kinerjanya? Apakah disiplin positif ataukah keteraturan kelas? Kalau dipikir-pikir Bu, keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu merupakan rekomendasi dari rapor pendidikan di SMP 18 Makassar yang tempat saya mengajar. Disiplin positif dengan keteraturan kelas. Namun kalau dilihat lagi, sebenarnya dari skala prioritas itu kementerian memberikan prioritas pertama ke disiplin positif, kemudian ke skala prioritas yang kedua itu tentang keteraturan kelas. Kemudian yang selanjutnya saya lebih banyak referensi tentang modul disiplin positif daripada tentang keteraturan kelas. Berarti Pak Harisa lebih cenderung untuk kinerjanya itu nanti mengenai disiplin positif ya? Iya Bu Asra. Jadi kalau kami saya pertimbangkan, sepertinya saya lebih memilih untuk berfokus pada disiplin positif. Ya, kira-kira seumpama kalau Pak Harisa memilih kinerja disiplin positif, ada yang bisa bantu Pak Harisa di sekolahnya? Pertama, ada teman-teman dalam komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang kedua itu ada modul yang saya bisa pelajari secara mandiri di PMM. Oh begitu ya. Jadi ada yang bisa bantu ya teman-teman dengan itu tadi modulnya.
Nah, menurut Farisa dengan itu tadi bantuan teman dengan modul, kira-kira kapan bisa menurut Farisa bisa selesaikan ini? Kalau untuk pemilihan perancangannya itu bisa dipilih sekarang Bu, karena perencanaan kinerja itu di bulan Juli tertutup sampai 31 Juli 2024. Begitu berarti pelaksanaannya akhir Juli. Pelaksanaannya itu mulai di Agustus. Bulan Agustus ya. Iya. Nah, oke. Nah, terus menurut Farisa penyelesaian kinerja ini kapan bisa ada hasilnya? Jadi pelaksanaan kinerja itu mulai dari Agustus sampai Desember. Kemudian di Agustus sampai Desember itu ada 2 tahapan. Pertama tahapan observasi, kemudian tahapan tindak lanjut. Jadi kami diobservasi dulu oleh kepala sekolah tentang disiplin positif. Setelah itu saya diminta untuk menentukan atau memberikan tindak lanjut. Nah, sekarang Farisa sudah yakin dengan pilihannya tadi? Sudah yakin Bu. Ya, lebih cenderung ke Disiplin positif. Ya, oke, Farisa, bagaimana perasaannya? Apakah sudah lega tentang ini? Alhamdulillah sudah lega Bu. Sudah sudah ada pilihan di kinerja, yaitu disiplin positif. Baik Farisa, semoga nanti ke depan Farisa program kerjanya berjalan sukses ya. Amin. Ya, sekian kali. Kalau ada seumpama besok lusa masalah, boleh Bapak menghubungi saya lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching terhadap coaching. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, indikator apa yang Ibu sudah capai? Ya, tadi pada proses coaching yang saya lakukan Ibu, saya sudah melakukan atau fokus terhadap coach saya, menyampaikan masalahnya, dan saya menjadi pendengar aktif untuk coach saya. Oke Bu, jadi berdasarkan catatan hasil observasi saya tadi waktu mengamati Ibu menjadi coach, Ibu sudah melakukan praktik coaching itu berdasarkan alur tirta. Jadi ada beberapa area tadi, area praktik coaching. Kira-kira area mana yang Ibu ingin kembangkan pada saat awal? Kalau saya Bu, bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Jadi itu ya yang Ibu ingin kembangkan. Oke Bu ya. Pertanyaan saya lagi Bu ya, selanjutnya berdasarkan hasil coach tadi yang barusan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa lebih fokus atau bagaimana potensi dan penuh terhadap coach saya, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Begitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Demikian untuk kegiatan pasca observasi saya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.